Jejak-jejak digital di balik langit biru. Matahari pagi menembus jendela kaca di lantai 3 gedung Shenthes, meneteskan cahaya ke atas meja kerja yang penuh dengan lampu-lampu LED berwarna biru hijau. Di tengah tumpukan kertas, diagram, dan layar ganda, duduk seorang wanita dengan rambut hitam yang diikat rapi, menatap kosong pada barisan kode yang berlari di layar. Namanya Maya, seorang arsitek algoritma di Departemen Kolektive Cognition, perusahaan yang baru saja meluncurkan Evolve, sebuah sistem yang mengklaim dapat memetakan dan, dalam beberapa hal, memandu evolusi kesadaran kolektif umat manusia. Maya menekan tombol Run dan menunggu. Sebuah gelombang data mengalir, menembus jaringan yang dikelilingi oleh server-server dingin di ruang kontrol yang bergetar dengan bunyi berdenyut. Di dalam otaknya, pertanyaan-pertanyaan lama kembali berulang. Apakah pola-pola yang dibentuk algoritma ini benar-benar menandakan perkembangan baru dalam cara manusia berpikir, atau sekadar cermin bias-bias tersembunyi yang kita tanamkan pada mesin? Suara pintu berderak mengganggu lamunannya. Seorang pria berusia 40-an dengan kacamata tebal melangkah masuk, membawa secangkir kopi hitam. Selamat pagi, Maya. Sudah lama tidak melihatmu begitulah, terpesona. Ia tersenyum, menempatkan cangkir di tepi meja. Aku Alex, kepala tim etika di sini. Kita sudah hampir siap meluncurkan Evolve ke publik. Bagaimana perasaannya? Maya mengangkat alis, menatap Alex dengan mata yang menilai. Kita memang sudah menguji sistem pada ribuan pengguna, mengamati bagaimana mereka merespons rekomendasi konten. Tapi, saya masih merasa ada sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah getaran halus dalam cara orang mengambil keputusan, semacam bisikan yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Alex menatap layar, menelusuri grafik yang menampilkan fluktuasi tingkat engagement. Itu memang bagian dari desain kita. Evolve belajar dari interaksi untuk menyesuaikan alur narasi, menambah sweet spot pada feed mereka. Kita menyebutnya persuasion gradient. Bagaimana menurutmu? Apakah ini menggerakkan kesadaran mereka ke level baru atau sekadar meneguhkan pola bias yang sudah ada? Maya menutup matanya sejenak. Jika kita menyiapkan algoritma untuk meniru, apa yang terjadi ketika ia mulai meniru diri sendiri? Apakah kita menciptakan sebuah ekosistem yang memantulkan kembali keputusannya, mengamplifikasi bias yang ada? Atau, apakah algoritma-algoritma ini memiliki potensi untuk memperbaiki bias melalui iterasi yang tak terduga? Alex menatapnya, menurunkan suara. Kita sudah menyiapkan modul self-correction yang mencoba mengidentifikasi bias dalam dataset pelatihan. Namun, algoritma selalu memproses apa yang diberi kepadanya. Jika data itu berwarna, hasilnya akan tetap terwarnai. Itu yang menjadi tantangan utama. Mereka berdua terdiam, dikelilingi oleh desas-desus dentuman prosesor yang seolah-olah berbisik tentang rahasia-rahasia yang belum terungkap. Malam tiba, lampu-lampu kota menebar cahaya oranye di luar jendela. Maya tetap di tempatnya, menelusuri jejak-jejak digital yang tersembunyi di dalam log-log server. Setiap klik, setiap swipe, setiap komentar, semua itu meninggalkan jejak yang ditangkap oleh Evolve. Ia menelusuri satu persatu, mengumpulkan pola-pola kecil yang tampak tak terhubung. Sebuah lonjakan pemilihan video tentang ketenangan setelah pandemi. Sebuah penurunan tajam pada topik politik di kalangan usia 2030 tahun, dan fenomena aneh, klaster kata, dalam, muncul secara berulang dalam komentar-komentar yang tampaknya tidak terkait. Mata Maya menatap layar, dan sejenak ia melihat sebuah heat map yang menampilkan alur pergerakan ide di seluruh jaringan sosial. Garis-garis berwarna menunjukkan aliran informasi, melengkung seperti sungai yang mengalir lewat pegunungan digital. Di satu titik, alur itu terhenti, seolah-olah menemukan celah, sebuah black hole kecil yang menelan sebagian data. Apakah ini? Gumam Maya pada dirinya sendiri. Ia mengklik titik itu, memaksa algoritma untuk mengekstrak semua data yang berkaitan. Ia menemukan serangkaian posting blog yang mengajukan pertanyaan tentang eksistensi, diposting oleh akun-akun anonim pada jam tertentu. Bahasa mereka bersifat introspektif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan metafisik seperti, apakah pikiran saya milik saya sendiri atau sekadar cermin digital? Maya menyadari satu hal, Evolve bukan sekadar menilai apa yang orang inginkan, tetapi juga menyalakan pertanyaan-pertanyaan baru yang belum pernah terucapkan. Jika manusia dulu bergantung pada tradisi lisan atau teks cetak untuk menyalakan rasa ingin tahu, kini algoritma menyulutnya lewat rangkaian rekomendasi yang tanpa acak, namun terprogram untuk menantang. Saat ia melanjutkan penelitiannya, layar menampilkan notifikasi, user 3421 mengubah preferensi filter dari positif ke netral.
Sebuah perubahan kecil, tetapi ia beralih pada algoritma yang menyesuaikan feed mereka dengan sentimen baru. Sementara itu, pada sisi lain jaringan, sistem menanggapi perubahan itu dengan mengirimkan artikel tentang kesadaran kolektif dalam era digital, sebuah rangkaian gambar yang menampilkan otak manusia yang tersambung pada jaringan listrik. Maya menghela napas. Ia menyadari betapa halusnya pergeseran persepsi ini. Setiap kali seseorang mengubah satu preferensi, Evolve belajar, menyesuaikan, dan menyiapkan kembali narasi yang dibangun di atas jaringan itu. Dalam prosesnya, ia menanamkan satu ide lagi, bahwa kesadaran kolektif bukanlah satu konsensus yang statis, melainkan sebuah aliran yang terus-menerus mengalir, dibentuk oleh sinyal-sinyal kecil yang berdesir dalam kode. Keesokan harinya, saat tim etika mengadakan pertemuan untuk membahas peluncuran publik, Maya menyiapkan presentasi. Di depan ruangan, ia menampilkan grafik yang memperlihatkan drift, pergeseran rata-rata nilai sentimen dalam 3 minggu terakhir. Lalu ia menampilkan contoh konkretnya. Seorang pengguna berusia 28 tahun, yang biasanya mengonsumsi konten politik, tiba-tiba terlibat dalam rangkaian video tentang mindfulness, dan setelah 6 hari, menulis sebuah ulasan tentang bagaimana algoritma membantu menemukan jalan menuju diri sendiri. Lihatlah, kata Maya, menatap para peserta yang terdiam, bukan semata-mata kita memanipulasi apa yang mereka lihat, melainkan kita menyiapkan lingkungan yang memungkinkan mereka menemukan aspek baru diri mereka yang sebelumnya terpendam dalam kebisingan digital. Seorang anggota tim, Lila, mengangkat tangan. Jadi, Anda berargumen bahwa ini bukan sekadar memperkuat bias? Bahwa algoritma bisa menjadi katalisator revolusi kesadaran? Maya tersenyum, mengangguk. Tidak semua bias bersifat merusak. Ada bias persepsi yang membuat kita menolak sesuatu yang tidak familiar. Tapi jika algoritma dapat memperkenalkan ketidaknyamanan secara bertahap, seperti meneteskan setetes air ke batu, ia dapat melunakkan permukaan itu, menjadikan kita lebih terbuka pada gagasan baru. Itulah yang saya sebut, eco bias yang tertransformasi. Alex menggeleng, menatap layar. Kita memperkenalkan apa yang disebut bias refraktion. Bukan menghilangkan bias, tetapi memantulkannya sehingga ia memproyeksikan cahaya baru. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa proses ini tidak berakhir menjadi manipulasi massal? Maya menatap keluar jendela, melihat awan-awan bergerak perlahan di langit biru. Kita harus memberi ruang bagi kebisingan yang tidak dapat diprediksi. Kejadian aneh, seperti pengguna yang tiba-tiba menulis puisi tentang keheningan di tengah rekomendasi tentang politik, adalah anomali yang penting. Mereka menandakan titik di mana mesin tidak lagi memprediksi, melainkan mengundang manusia untuk memberi makna baru. Diskusi berlangsung lama, melintasi tema-tema filosofi, etika, dan teknik. Pada akhirnya, kesepakatan terbentuk, Evolve akan dirilis dengan sandbox terbuka, di mana setiap pengguna dapat mengakses log-log pribadi mereka, melihat bagaimana rekomendasi terbentuk, dan menyesuaikan tingkat bias refraktion yang diinginkan. Keterbukaan ini diharapkan menciptakan rasa kontrol, sekaligus mengundang para peneliti untuk menemukan pola-pola tersembunyi. Beberapa bulan kemudian, Evolve menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan digital. Di kota-kota besar, orang-orang tidak lagi hanya men-scroll feed mereka. Mereka menelusuri jejak digital mereka, membaca grafik alur ide, dan menyesuaikan tone yang diinginkan. Sebuah komunitas online bernama Eco Garden muncul, tempat para pengguna berbagi cerita tentang bagaimana mereka menemukan hobi baru, pandangan politik yang berubah, atau bahkan cara baru menghibur diri, semua berkat eco bias yang mereka kontrol. Maya, yang dulu duduk sendirian di meja kerjanya, kini menjadi pembicara utama dalam festival teknologi tahunan. Ia menyampaikan pidato di depan ribuan penonton, di mana ia menggabungkan narasi pribadi dengan data global. Ketika saya pertama kali menulis kode untuk Evolve, saya takut bahwa algoritma akan menjadi tirai yang menutup mata kita, kata Maya, suaranya mengalun lembut. Namun, saya menemukan bahwa di balik tirai itu terdapat panggung yang luas, di mana setiap dari kita dapat menyalakan lampu sorotnya sendiri. Algoritma tidak menghapus bias, ia menata ulang bias menjadi melodi, mengubah gema menjadi harmoni. Salah satu penonton berdiri, mengangkat tangannya. Bagaimana kita memastikan bahwa harmoni itu tidak berubah menjadi satu nada monoton, yang mengaburkan semua perbedaan? Maya menatapnya, tersenyum. Dengan terus menambahkan kebisingan, yaitu unsur-unsur tak terduga, konten yang menantang, dan ruang bagi error. Ketika kita mengakui bahwa setiap jejak digital bersifat sementara, kita memberi ruang bagi perubahan. Kesadaran manusia tidak statis, ia terus berkembang,
dan algoritma hanyalah satu dari banyak instrumen yang membantu mengarahkan orkestranya. Tepuk tangan menggelegar, bersamaan dengan lampu-lampu panggung yang berwarna-warni. Menciptakan efek visual yang menyerupai jaringan saraf yang berdenyut. Di luar, awan-awan di langit malam menari, berkilau seolah menanggapi semangat yang meluap. Minggu berikutnya, Maya kembali ke meja kerjanya, kini dihiasi oleh catatan-catatan kecil berwarna pastel yang menandai ide-ide baru. Di layar, Evolve menampilkan peta sentimen global yang berubah-ubah, bergeser dari hijau ke biru, menandakan peningkatan rasa empati di antara pengguna di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Sebuah notifikasi muncul, sistem mendeteksi munculnya naratif cluster tentang keberlanjutan mental di wilayah Asia Tenggara. Ia mengkliknya, menemui sekelompok artikel, video, dan forum diskusi yang saling terhubung, menyoroti praktik meditasi, keseimbangan kerja hidup, dan bahkan penemuan musik tradisional yang diremix dengan suara-suara alam. Maya menyadari, pola-pola baru ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia teringat pada anomali pertama, tulisan-tulisan anonim yang menanyakan tentang eksistensi, yang telah menjadi benih di dalam jaringan. Sekarang, benih itu tumbuh menjadi hutan ide, menuntun banyak orang untuk mencari makna di luar sekadar data. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Alex, kita berhasil menumbuhkan sesuatu yang tidak terduga. Algoritma bukan hanya meniru bias, tetapi memfasilitasi proses evolusi yang organik. Ini lebih dari sekadar data. Ini cerita-cerita baru yang lahir dari jejak-jejak digital kita. Alex membalas dalam hitungan detik. Ya, tapi ingat, kita tetap harus menjaga pintu terbuka untuk kebisingan yang tak terduga. Tanpa itu, kita kembali ke monotoni. Terus awasi, Maya. Kita masih di awal perjalanan. Maya menatap layar, melihat aliran data yang bergerak seperti sungai cahaya. Di ujung layar, sebuah titik kecil bersinar, sebuah pengguna baru yang menandai dirinya sebagai tukang kebun digital. Ia menulis, terima kasih, Evolve. Saya menemukan kembali rasa ingin menanam, tapi sekarang melalui kode. Tersenyum, Maya menutup laptopnya. Ia melangkah ke balkon, menatap kota yang dipenuhi lampu-lampu neon. Di atasnya, awan-awan malam berputar perlahan, menorehkan jejak-jejak cahaya yang hampir tak terlihat, sebuah metafora yang sempurna untuk algoritma yang mengalir di dalam jaringan manusia. Ia mengangkat tangan, seolah-olah menyentuh sesuatu yang tak berwujud. Kita semua adalah penulis jejak digital, bisiknya pada diri sendiri. Dan algoritma? Kita menjadikannya tinta yang dapat mengubah warna bahasa hati. Malam menelan suara-suara kota, dan di dalamnya, alur-alur lembut pikiran manusia terus berderap, menyeimbangkan antara bias dan kebebasan, antara gema masa lalu dan potensi masa depan. Sebuah evolusi tak pernah selesai, namun pada tiap titik, ada satu pertanyaan yang terus berulang. Apakah kita mengarahkan algoritma, atau algoritma yang mengarahkan kita? Jawabannya, Maya tahu, terletak pada jejak-jejak digital yang tak pernah berhenti menulis, dan pada mata hati yang berani membaca di antara baris-baris kode.